Tanggal 7 Maret 2022 rencananya akan menjadi hari paling sakral bagi pasangan duda janda Ferry Irawan dan Vena Melinda. Tapi di balik hiruk-pikuk persiapan akad nikah di Bali nanti, pasangan Ferry dan Vena tampaknya tak hentinya dibanjiri ujian cinta. Setelah wanita mantan istri Ferry, Anggia Novita, banyak mengungkap sisi buruk Ferry hingga sempat membuat bimbang putra sulung Vena, Verrell Bramasta, menunda restu. Kini, giliran ujian persahabatan Ferry dan Elma Theana dipertaruhkan pasca keputusan mengejutkan Ferry dan Vena yang membatalkan sepihak kerjasama wedding organizer dengan pihak Elma dan Dian Komalasari belum lama ini. Keputusan ini bahkan sempat membuat Elma dan Dian kecewa. Apalagi dua sosok wanita ini adalah orang yang paling berjasa membangkitkan Ferry dari keterpurukan bahtera dan karirnya. Lantas benarkah setelah tak punya WO, Ferry dan Vena akan mempersiapkan acara sendiri tanpa bantuan WO? Dari pihak Ferry-nya yang bukan kita Madinah, kalau kita tiba-tiba mundurkan diri kita nggak profesional, karena kan sebenarnya rangkaian di Jakarta itu udah 100%. Sudah siap 100%, tinggal dijalankan aja. Tapi karena permintaannya Ferry untuk tidak melanjutkan lagi gitu kan. Nggak tahu sih, saya belum ini juga, belum komunikasi, terus saya juga nggak mau berkomentar terlalu banyak. Ya pokoknya udah tidak melanjutkan lagi, udah biar orang aja, jangan kita. Ya dari pihak sana nanti kan Vena akan ngelihat, nanti dia akan, soalnya walaupun kita buka-bukaan yang akan malu dia gitu, cuma kan kita nggak boleh. Nanti telas. Nggak tahu deh, saya kayak gitu. Wah, baru dengar juga beritanya soalnya. Gitu. Sekarang sebagai seorang sahabat aja mana sih inisiatif dia ngebela temennya, kan nggak ada. Padahal udah dari A sampai Z aja kita urusin. Iya, kayaknya Ferry-nya kayak orang nggak berani ngomong apa-apa juga gitu. Mereka aja datangnya aja jam 1, sedangkan acara itu 3:30 udah harus mulai. Kalau nggak salah jam 4 aja, hampir 4:30 itu aja belum mulai sama sekali. Nah, abis acara mulai, mereka ngobrol-ngobrol di sana aja udah dramanya aja udah hampir sampai 2 jaman ngobrol-ngobrol AIU. Dan tiba-tiba Verrell dan adiknya datang ke situ, akhirnya tambah lagi pembicaraan itu lebih panjang. Ya kan? Jadi semua rondonya juga semua jadinya terlalu lama mereka di depan gitu. Akhirnya yang tadinya cepat sampai hujan itu jadinya kan acara nggak sampai selesai di luar. Kepada kami, Ferry Hakul yakin bisa mempersiapkan sendiri dengan calon istrinya, Vena, acara akad nikah yang rencananya akan dihelat 7 Maret 2022 mendatang. Mungkinkah di balik kesibukannya, Ferry dan Vena masih bisa mempersiapkan sendiri, mulai persiapan tempat dekorasi hingga administrasi nikah? Karena kalau untuk akad nikah tuh memang saya sih lebih apa ya, karena kan itu cuma keluarga ya. Cuma keluarga, jadi ya mungkin saya bisa menghandle sendiri lah kayak gitu. Kita ini aja, pokoknya saya sama Vena handle sendiri aja gitu. Alhamdulillah mungkin sekitar 95% gitu untuk persiapannya. Jadinya tanggal berapa? Insya Allah tanggal 7. Insya Allah tanggal 7 Maret. Kepada tim Gospot, Elma dan Dian sendiri menyesalkan mengapa pihak keluarga Vena yang memendam kecewa saat acara lamaran dengan sikap pembatin tak langsung diungkap ke pihak WO. Apalagi sebenarnya ketidakpuasan ini masih mungkin dibicarakan. Terlebih rundown acara lamaran telah disepakati sebelumnya. Ya mungkin kalau yang saya dengar tadi tidak memuaskan, dia bilang tidak memuaskan, tidak sesuai keinginannya. Ya kalau memang tidak sesuai keinginannya harusnya ikut meeting dong, ya kan? Jangan cuman taunya tidak memuaskan aja. Otomatis kan di situ kan kita kan juga ya termasuk ya kecewa gitu, karena kita benar-benar dari awal pertemuan aja sampai seksi repotnya itu udah cuman Madena dan Elma lah, yang Elma itu ngelihat Ferry juga karena sahabat. Saya rasa kalau seorang WO tuh tahu ya harusnya bagaimana. Pada umumnya ya kalau lamaran tuh bagaimana gitu. Kalau pengalamannya Mami itu kalau lamaran itu kan selalu diarahkan ya. Mami rasakan ya cuman apa ya, kayak harusnya itu bisa
dikonfirmasi gitu loh. Mbak Vena, tentang kabar Mbak Elma mundur jadi WO. Sama Abi. Alasannya apa sih kalau boleh tahu? Jawabannya sama aja. Status-status yang dibuat Mbak Elma. Saya belum bisa berkomentar banyak soal itu karena saya juga belum ketemu sama Elma juga, saya belum ketemu sama Dian juga bagaimana belum banyak yang kita bahas ya gitu loh. Jadi ya saya belum bisa berkomentar banyak sih gitu. Aku nggak tahu apa-apa soal itu sih, jadi aku no comment. Belum sih ya, karena saat ini juga mama belum cerita apa-apa, jadi aku juga nggak tahu apa-apa sejujurnya. Meski kecewa atas keputusan sang sahabat, namun Elma dan Dian rencananya akan mengurai benang kusut hubungan mereka dengan Vena dan Ferry usai acara akad dirampungkan. Sementara soal kehadiran di acara akad kelak, Elma dan Dian tak bisa memberi kepastian apakah mereka akan hadir atau tidak nanti. Karena ini menyangkut nama baik kita, jadi kita benar-benar kerjanya maksimal. Mungkin saya ada diprotes sama suami saya gara-gara benar-benar habis waktu buat mereka gitu, meeting sampai malam gitu kan. Balik lagi dalam suatu event itu acara pasti akan ada mislek-misleknya, dan itu harus diluruskan. Dan alhamdulillah kita berdua sudah telepon-teleponan sama Mami Ayu, ya kan. Kita dengarkan apa yang menjadi kekecewaannya Mami Ayu, keluhan. Yang saya rasakan sih ya saya pikir mungkin tiap orang pekerjaannya berbeda, jadi mungkin beda gitu. Untuk kita Madinah Event ini mengendorse untuk jasanya aja, jasanya aku sama Dian ini endorse gitu. Tapi untuk masalah kru, masalah operasional itu tetap ada pengeluaran gitu. Jadi kita juga ada perjanjian juga yang ditandatangani oleh Ferry Irawan kepada kita, yaitu internal aja deh. Tapi itu benar nggak sih? Ya. Ada kerugian juga dong. Enggak lah, jangan ada. Enggak. Karena di sini kita melakukan dengan keikhlasan dan memberikan yang terbaik gitu. Pastinya enggak ada ngomong-ngomong untung dan rugi lah untuk seorang teman lah gitu, sahabat gitu. Ferry sendiri tampaknya berada dalam dilema yang berat antara menjaga persahabatan dan pernikahan. Tapi sebagai Arjuna baru Vena yang telah berjanji di hadapan calon mertua dan kedua anak Vena, Ferry seolah tak bisa lari dari janjinya untuk hidup bersama Vena hingga maut memisahkannya. Karena itu wajar jika pilihan terberat apapun akan diambil Ferry demi mempertahankan cintanya dengan Vena. Alhamdulillahnya masih gini, apapun itu kita kan selalu, kita juga mengawali ini semua dari Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Jadi ya apapun itu ya kita pokoknya yang penting kita berdua solid, kita berdua semakin kuat lagi ya. Begitu juga dengan keluarga kita gitu. Awal mau mengajukan proposal rangkaian demi rangkaian ini kebanyakan dari vendor-vendor yang memang dekat dengan kami. Ya memang sering berhubungan dengan kami gitu. Maksudnya ya kalau misalnya Mbak Elma nggak, karena kan kenapa saya sampaikan seperti itu, supaya nanti kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan kita nggak mau disalahin lagi gitu loh. Jadi kenapa kita nyatakan seperti itu, nanti kan pasti kan ada tanggung jawab selama di sana ya kan, nanti kan pasti komplainnya ke WO, daripada saya nanti dapat komplainan lagi, mendingan mereka jalan sendiri-sendiri aja gitu. Untuk undangan-undangan ya pasti kita undang semua, tapi siapapun itu yang mau datang silahkan. Kalau memang juga berhalangan juga kita kan tidak bisa memaksakan. Yang penting semua daftar yang sudah kita list tuh kita undang semua sih gitu. Kalau harapan saya sih ya pokoknya sebentar lagi kan kita akan menjadi, bahkan sekarang pun sudah menjadi satu keluarga sebenarnya, satu keluarga ya. Saya hanya berharap khususnya saya bisa membawa kebaikan untuk mereka gitu loh. Itu sih yang selalu saya jaga juga, dan amanah dari orang tua, dari anak-anak yang insya Allah akan saya jaga di sisa umur saya ini. Meski ujian centang-perentang membentang jelang hari pernikahan Vena dan Ferry, sejoli ini rupanya tak mau larut dengan semua pelik yang membelit jelang resmi menikah. Melalui media sosial milik masing-masing, Ferry dan Vena masih tak henti mengumbar mesra
hingga terus berusaha mengumbar kemesraan sebagai pasangan puber kedua yang tengah dilanda bucin. Alhamdulillah ya, deg-degan pasti ada ya, namanya kita mau mempersiapkan sesuatu yang besar untuk hidup kita tuh pasti ada. Tapi ya insya Allah apapun itu saya dan Vena ya selalu melangkah dengan bismillah aja gitu loh. Persiapannya alhamdulillah tinggal tunggu hari H aja sih, sekarang lagi ngurus-ngurus beberapa dokumen kayak gitu. Outdoor. Kita nggak berani yang indoor, outdoor. Gold sih, gold. Karena kan kita memang di pantai gitu ya, jadi untuk sunset itu ya kita pilih warna yang sesuai aja sih.